juga pasti sudah siap dengan semangat dan bergirang juga. Ayo adik-adik, kita siap-siap ibadah sekolah minggu. Ya, siapkan pakaian yang bagus ya, duduk yang manis. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama ya. Kita mau memulai hari ini dengan memujikan pujian Saya Bergirang. Karena saya yakin semuanya yang ada di rumah juga bergirang karena mau menantikan sekolah minggu ini ya. Mau sekolah minggu, ayah, mama diajak untuk bernyanyi, bersaut-sautan ya dengan mama papa di rumah. Kita mau ibadah bersama-sama. Adik-adik itu semangat mengikuti sekolah minggu di rumah. Ya, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Saatnya kita mau berdoa. Kita mau doa pembukaan yang dipimpin oleh Pak Yono. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersujud di hadapan-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami bersama anak-anak sekolah minggu GKJ Kudus mau beribadah. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Walaupun ibadah ini dilaksanakan dengan cara online karena adanya wabah virus corona di negeri kami, sehingga anak-anak dapat beribadah di rumah masing-masing. Dan kami berdoa agar wabah ini cepat terselesaikan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu seperti semula. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa untuk memulai sekolah minggu hari ini. Sekarang kita masih mau memuji nama Tuhan lagi ya Kak Maria ya. Ya, kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Kita dengan sukacita memuji Tuhan. Oh sukacitaku. Kita Ya. mau joget-joget bareng ya. Sambil olahraga. Jadi jangan hanya duduk-duduk saja, nanti pegel semua. Ayo mulai Kak Sabto. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku.
Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan pujian. Mari masuk. Semua sudah siap ya untuk memuji Tuhan? Siapkan hati bersama orang tua untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Bu Siska mau menyapa. Selamat pagi kelas Matius, kelas Markus, kelas Lukas, dan kelas Yohanes. Bersukacita karena pagi ini, minggu ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Siska akan membawakan doa untuk semua anak-anak Tuhan yang pagi ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami belajar mendengarkan firman Tuhan, kami menyiapkan Alkitab kami duduk bersama dengan papa, mama, orang tua kami, sehingga firman Tuhan boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan, Bu Siska akan membacakan dulu dasar cerita minggu ini kepada kalian. Yang terambil dari Injil Matius, pasal 28 ayat 16 sampai 20. Bu Siska berharap yang kelas Markus, Lukas, Yohanes karena sudah bisa membaca, menyiapkan Alkitabnya. Sedangkan yang kelas Matius didampingi oleh orang tuanya. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum Bu Siska bercerita, Bu Siska mau bertanya dulu kepada semuanya. Kalau merasa panas yang di rumahnya tidak ada kipas angin, tidak ada AC, biasanya apa yang dilakukan? Pasti nyari kertas ya, nyari kertas kemana-mana. Baru duduk kemudian ngipas-ngipas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Siska mau bertanya. Ini apa? Ayo, siapa yang pernah merasakan nikmatnya? Ya, benda yang Bu Siska pegang ini. Ini namanya apa? Telur. Pasti kalian bertanya, apa hubungannya cerita hari Minggu ini dengan telur? Yang mau Bu Siska sampaikan adalah ketika kita ngomong telur, ketika kita menyebutkan telur, pasti terdiri dari 3 bagian. Nah, Bu Siska akan tunjukkan bagian yang paling di luar. Nah, ini yang namanya kulit telur. Biasanya orang menyebutnya cangkang. Ini yang namanya kulit telur. Setelah itu apa lagi? Berikutnya yang bisa dimakan adalah apanya? Putih telur. Siapa yang pernah merasakan ini putih telur? Ya, tapi kalau digoreng sudah tidak terlihat lagi. Bisa dilihat putihnya kalau apa? Kalau direbus. Ya, kalau direbus itu bisa terlihat putihnya. Berikutnya yang paling dalam, yang lezat, yang warnanya kuning. Disebut apa? Biasanya apa? Biasanya disebut dengan apa? Kuning telur. Kalau adik-adik dari kelas Matius ditanya, mau makan telur? Pasti ada yang menjawab, aku tidak mau kuningnya. Aku maunya putihnya saja. Atau ada yang menjawab apa? Aku kuningnya saja, mah, aku tidak mau putihnya. Lah, kita bisa menyebut telur itu tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa bilang kulit ini pasti telur di dalamnya. Tidak bisa. Telur harus terdiri dari 3 bagian. Kulit, putih, dan kuning. Lah, berikutnya pasti kalian bertanya, apa hubungannya antara angin, telur? Hubungannya adalah yang pertama, Tuhan selalu menjaga dan mendampingi kita. Coba siapapun baik dari kelas Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pasti semua mengatakan bahwa ketika kita merasakan kehadiran angin, pasti ketika ditanya siapa yang menciptakan angin, jawabannya adalah satu pribadi yang namanya Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan ada, Tuhan mendampingi, Tuhan menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu kehadiran Tuhan dapat dilihat dari siapa saja. Kehadiran Tuhan dapat dilihat dari yang pertama, yang paling dekat dengan kita siapa? Orang tua kita. Itu kehadiran Tuhan. Orang tua kita begitu mengasihi kita. Orang tua kita begitu mendampingi kita. Ketika kita sakit, apa yang dilakukan orang tua kita selain membawa ke dokter? Pasti orang tua kita akan ada di sebelah kita dan berdoa. Tanda kehadiran Tuhan yang kedua yang ada di sekitar kita apa, adik-adik? Bapak Ibu Guru. Loh Bu Siska, kenapa Bapak Ibu Guru? Ya, siapa yang membuat kita menjadi orang yang bisa tahu
ini angin, matahari terbit jam berapa, ya, 1 tambah 1 berapa, adalah guru-guru kita. Itu tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Orang tua kita, guru kita, ya, guru-guru yang mendampingi kita di sekolah minggu, itu semua tanda kehadiran Allah dalam hidup kita. Kalau begitu Bu Siska, kenapa ada hubungannya dengan Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20? Coba. Ya, kalau kita berdoa Bapa kami, selalu kita menyebut di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tidak bisa itu dipisah-pisahkan. Itu tandanya apa? Tuhan Yesus hadir dalam berbagai peristiwa. Kalau di dalam pribadi Bapa, Tuhan Yesus hadir dalam peristiwa apa? Tuhan Yesus hadir dalam peristiwa bangsa Israel. Kalian lihat di dalam Perjanjian Lama, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir, itu Allah berperan, Allah menyelamatkan, Allah bersama dalam kehidupan bangsa Israel. Apakah setelah itu Allah meninggalkan? Tidak. Karena Allah memiliki visi, karena Allah memiliki harapan, karena Allah memiliki tujuan menyelamatkan manusia, maka Allah memberikan lagi peristiwa yang luar biasa di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita sebut di dalam nama Anak. Lah, yang sudah kita baca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, Bu Siska berharap kelas Markus, Lukas, Yohanes kembali membaca Alkitabnya. Bu Siska akan mengulanginya untuk yang kedua kali. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa." Dalam peristiwa Allah mendampingi bangsa Israel. Anak, di mana Allah berusaha, Allah bertekad menyelamatkan hidup manusia dengan menghadirkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan apa janjinya? Aku akan menyertaimu dan aku akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dan di ayat yang terakhir, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, di ayat yang ke-20. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tetapi karena kita ini anak-anaknya, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihinya, Tuhan Yesus memberikan tugas apa? Ajarkan dan baptiskanlah mereka. Tugas itu menjadi tanda apa? Menjadi tanda kehadiran Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, semuanya adik-adik yang ada di kelas Matius, kelas Markus, kelas Lukas,
kelas Yohanes bahwa Roh Kudus, kehadiran Allah itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah itu sebagai bentuk apa? Cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Cinta kasih Tuhan dapat kita saksikan dalam diri siapa saja. Bu Siska ulangi yang kedua kali. Orang tua, makanya menjadi keharusan setiap anak menghormati, menghargai, apalagi beribadah bersama dengan orang tuanya. Dengan kehadiran Allah melalui pribadi siapa saja, dengan guru-guru. Mengucap syukur bahwa sampai hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk tetap bisa sekolah. Dan kehadiran yang berikutnya, kehadiran Allah kepada siapa? Kepada semua orang-orang yang terlibat dalam kehidupanmu di gereja. Itu adalah tanda kehadiran Allah. Sehingga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus merupakan janji Tuhan Yesus, janji Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dalam setiap peristiwa. Itu yang Bu Siska sampaikan kepada kalian semua minggu ini. Terima kasih untuk kelas Matius yang bisa mendengarkan dengan baik, kelas Lukas yang ikut menyimak dengan membaca Alkitab, kelas Markus yang menyimak juga dengan tetap meletakkan Alkitab di depannya, dan kelas Yohanes yang sudah mulai remaja yang bisa dengan serius mengikuti firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar bahwa kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan Yesus dapat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih karena kami ada bersama dengan orang-orang yang Tuhan Yesus hadirkan dalam hidup kami. Orang tua kami, guru kami, pendamping kami di gereja, semuanya adalah tanda kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bu Siska. Firman yang mengajarkan kita bahwa kehadiran Allah itu bisa datang melalui orang tua kita, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru sekolah minggu juga ya tentunya, dan juga dari gereja. Sekarang tiba waktunya untuk persembahan ya Bu Kak Maria ya. Adik-adik di rumah, siapkan persembahanmu dengan baik, beri yang terbaik buat Tuhan ya. Kita kumpulkan persembahan ini sambil nanti kita pujikan segala puji syukur, dan jangan lupa persembahan ini bisa dikumpulkan waktu kita ibadah besok ya, kalau kita berkumpul ibadah, atau ditransfer di Bank Mega. Nanti orang tua bisa membantu untuk memberikan transferannya persembahan buat sekolah minggu. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita pujikan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Nah, adik-adik sekolah minggu di sini ada yang berbahagia juga. Ada teman-teman kita, kalau tidak salah di kelas Matius yang sedang berulang tahun, ada anak Jovian sama Anak Kirana. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, kiranya sehat selalu dan sukses selalu ya. Kita mau berdoa ya, doa penutup karena sudah cerita, sudah muji Tuhan. Ya, betul sekali ya. Dan jangan lupa kita juga doa persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Dipimpin oleh Kak Yunima ya. Siap dong pastinya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita mau sikap doa yang baik, kita mau berdoa, doa persembahan dan juga penutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan untuk Engkau. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan, apabila sebentar kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau berkati kami. Engkau berkati setiap aktivitas-aktivitas yang akan kami lanjutkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ada di sekolah minggu sudah selesai, tetapi kita harus tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Kita tetap bersyukur dan saat ini kita mau tutup ibadah ini dengan pujian sukacita di hatiku. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan.